Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo teman-teman, apa kabarnya? Saya Atin Hartalena, nomor stambuk 22030119, ingin membawakan materi tentang pemeriksaan pajak. Di dalam pemeriksaan pajak, kita akan membahas 5 poin, yaitu yang pertama, pengertian pemeriksaan pajak, kedua, tujuan pemeriksaan pajak, ketiga, wewenang dalam pemeriksaan pajak, keempat, kewajiban pemeriksaan pajak, dan yang terakhir yaitu contoh kasus pajak di Indonesia. Nah, mengenai poin pertama yaitu pengertian pemeriksaan pajak, yang artinya adalah menghimpun dan mengelola data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya mengenai tujuan pemeriksaan pajak. Sesuai dengan definisi pemeriksaan yang telah kita bahas tadi, tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 18/2021. Pemeriksaan dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP. Yang kedua, terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang atau kurang dibayar. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyampaikan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1. Yang keempat, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Yang keenam, wajib pajak melakukan penggabungan, pelemburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang ketujuh, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukaan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Berikutnya mengenai wewenang pemeriksaan pajak. Dalam wewenang pemeriksaan pajak ini memiliki 6 poin, yaitu yang pertama, seperti meminjamkan buku, catatan, ataupun dokumen. Yang kedua, memberi kesempatan pemeriksaan untuk mengakses data elektronik. Yang ketiga, memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki ruangan sebagai tempat penyimpanan buku, catatan, dokumen, uang, ataupun barang. Yang keempat, memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang kelima, menyampaikan tanggapan secara tertulis atau SPHP. Yang keenam, memberi keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Pembahasan selanjutnya mengenai kewajiban pemeriksaan pajak. Dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk memeriksa pajak, pemeriksa pajak harus mengetahui beberapa kewajiban, yaitu yang pertama, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangannya kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang kedua, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 kepada wajib pajak saat melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksaan pajak kepada wajib pajak apabila susunan keanggota tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang keempat, melakukan pertemuan dengan wajib pajak. Pembahasan terakhir yaitu contoh kasus pajak yang terjadi di Indonesia mengenai direktur di Semarang dihukum 7 bulan penjara, di mana direktur sebuah perusahaan jasa transportasi CV Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dan denda sebesar 11,74 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Terdakwa bernama Sutijono, umur 64 tahun itu menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN
dengan isi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hukuman tersebut diketuk Majelis Hakim yang dikuasai Hakim Muhammad Zainal Arifin di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu 9 November 2016. Hakim menilai Sutijono terbukti menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Januari-Desember 2007 dengan tidak benar. Perbuatan curang ini dilakukan Sutijono dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dari pihak-pihak perusahaan, tidak ada yang melakukan transaksi jual beli dengan CV Bumi Raya dalam perkara itu. Sutijono terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000. Perbuatannya merugikan negara sebesar 5,8 miliar, kata Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Desto Ledianto dalam siaran pers yang diterima Detikcom, Kamis 10 November 2016. Desto mengatakan tidak hanya perkara tersebut yang prosesnya terus berlanjut. Saat ini, Kanwil DJP Jawa Tengah I sedang melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 16 wajib pajak. Kami juga melaksanakan penyidikan terhadap 8 wajib pajak, kata Desto. Desto menjelaskan, dengan berlakunya UU RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Namun, hal ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang menjalani penyidikan dan berkas penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Pengampunan pajak juga tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dalam proses pengadilan atau wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana bidang perpajakan. Oleh sebab itu, diimbau kepada wajib pajak baik yang sedang dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan maupun penyidikan untuk memanfaatkan undang-undang pengampunan pajak, jelas Desto. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya bahas mengenai materi pemeriksaan pajak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Dadah!